Halo teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Alur Kisah Penting. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Di awal film detektif Conan Movie 22 Jiro the Enforcer diperlihatkan Profesor Agatha telah membuat pesawat remote control atau drone dengan jarak terbang sejauh 1 km selama 30 menit dan bisa merekam video yang telah dilihatnya. Dari dalam ruangan terlihat sebuah stasiun televisi menayangkan sebuah danau buatan di Teluk Tokyo dan berlangsungnya konferensi internasional ujung laut yang akan dilakukan minggu depan tepatnya pada tanggal 1 Mei. Terlihat pula banyak sekali fasilitas yang sangat lengkap seperti restoran, taman, monorel ganda, dan juga menara kasino yang menjadi mercusuar untuk menjaga keamanan laut. Tak lupa untuk menjaga keamanan konferensi pada tanggal 1 Mei nanti, polisi juga mengerahkan 22.000 personilnya untuk pengamanan acara tersebut. Tetapi sayangnya tak lama kemudian terlihat gedung tempat yang akan diadakannya konferensi internasional pinggir laut meledak. Dalam Detektif Conan Movie 22 dengan judul Jiro the Enforcer telah terungkap beberapa kode nama dari anggota organisasi hitam seperti Gin, Vodka, Vermont, Chianti, Bourbon, dan Korn. Selanjutnya salah satu orang dari organisasi hitam dengan kode nama Bourbon telah terungkap. Ia mempunyai nama yang sebenarnya bernama Amuro Toru atau Puruyarei. Ia mempunyai identitas yang sudah terungkap yaitu seorang anggota polisi keamanan publik nasional dengan kode nama Jero. Sebagai penyamarannya, ia bekerja di Cafe Foriot di samping kantor detektif Kogoro Mori sebagai pria yang misterius bernama Amuro. Kembali scene lain bagaimana Conan dan Aibara terkejut dengan adanya berita yang mengabarkan bahwa gedung yang akan dipakai untuk acara konferensi internasional telah meledak. Dan kejadian tersebut sempat terekam oleh kamera CCTV. Aibara yang menyaksikan peristiwa tersebut dari penayangan berita televisi melihat seseorang yang dianggapnya sebagai orang yang bekerja di Cafe Foriot yang bernama Amuro Toru dari rekaman CCTV. Di tempat lain, anggota kepolisian sedang menyelidiki peristiwa peledakan tersebut tidak menemukan adanya bahan peledak di TKP. Salah satu polisi menduga ledakan tersebut disebabkan oleh salah satu dapur restoran yang terdapat banyak sekali gas, sehingga ledakan tersebut diduga karena disebabkan oleh ledakan gas. Beberapa polisi sempat tidak percaya dengan penyebab ledakan tersebut, tetapi bisa saja terjadi kalau sistemnya memang sudah rusak. Tak lama kemudian datang salah satu polisi yang bernama Kazami Yuya yang mengatakan mengenai hasil penyelidikannya tentang gas yang rusak atau error. Ia menjelaskan berhasil menemukan sidik jari terbakar di penutup kabel tegangan tinggi. Padahal yang bisa masuk ke tempat tersebut hanyalah teknisi dan para polisi petugas keamanan publik. Semua teknisi dan juga polisi keamanan publik sudah mencocokkan datanya di database kepolisian. Dan ternyata sidik jari tersebut cocok dengan sidik jari Kogoro Mori yang dulunya adalah petugas kepolisian. Atas penjelasan tersebut terkuak bahwa latar belakang dari Kogoro Mori dulunya adalah seorang anggota kepolisian. Semua orang yang menyaksikan rapat tersebut sempat terkejut dan merasa tidak percaya. Polisi yang telah mendapatkan bukti langsung datang ke rumah Kogoro Mori untuk menangkap dan juga menggeledah rumahnya. Kogoro Mori yang merasa tidak pernah datang ke tempat yang akan diadakannya konferensi internasional tersebut merasa marah dengan apa yang dilakukan polisi di rumahnya. Conan yang melihat ada salah satu polisi yang wajahnya penuh luka merasa aneh dan menanyakan kepada salah satu polisi. Dan ia menjelaskan bahwa saat ledakan terjadi polisi tersebut sedang ada di sana sehingga wajahnya terluka karena ledakan tersebut. Conan yang sudah mengetahui jawabannya langsung pergi menelpon Profesor Agatha untuk meminta tolong. Setelah pembicaraan dengan Profesor Agatha berakhir, Conan kemudian kembali ke ruangan Kogoro Mori. Dan entah kenapa ia melihat kembali salah satu ponselnya yang sempat hilang dari saku celananya ditemukan sudah tergeletak.
Di tempat lain, Ayumi Yoshida, Mitsuhiko Suburaya, dan Genta Kojima sedang asik bermain drone yang dibuat oleh Profesor Agasa yang telah dilengkapi dengan 3 remote. Dan drone tersebut sekarang mampu terbang hingga mencapai 30 km yang sebelumnya hanya 1 km. Di tempat lain, Conan sedang mengobrol dengan salah satu anggota kepolisian yang bernama Takagi Wataru. Takagi menjelaskan kepada Conan bahwa peristiwa ledakan tersebut dianggap sebagai kecelakaan karena minimnya bukti. Tetapi karena adanya sidik jari dari Kogoro Mori di tempat tersebut, maka peristiwa ledakan tersebut berubah menjadi sebuah kasus kriminal. Tak lama kemudian, Conan mendapatkan telepon dari Ran dengan nada yang sangat sedih. Ia mengatakan bahwa ayahnya akan ditahan oleh polisi karena adanya sidik jari pada peristiwa ledakan di gedung konferensi internasional. Bahkan polisi menemukan beberapa file peta lokasi konferensi internasional yang sudah meledak di kantor Kogoro Mori. Ran menganggap bahwa semua itu hanyalah fitnah, karena ayahnya tidak pernah menyimpan file seperti itu. Tanpa berlama-lama, para anggota polisi lalu memborgol Kogoro Mori dan membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Conan yang sempat mengejar mobil polisi hingga keluar, akhirnya bertemu dengan seorang yang bernama Amuro. Conan mencurigai Amuro berada di lokasi gedung ledakan konferensi internasional, karena mempunyai luka yang sama persis dengan salah satu seorang polisi yang ada pada saat ledakan terjadi. Esoknya Ran pergi ke tempat ibunya yang tak lain istri dari Kogoro Mori sendiri yang bernama Eri Kasaki untuk menjelaskan hal yang terjadi dan memintanya menjadi pengacara Kogoro yang ditangkap polisi. Tetapi sayangnya Eri tidak dapat menolong suaminya karena profesinya sebagai pengacara. Karena seorang pengacara tidak boleh membela anggota keluarganya yang terkena kasus kejahatan. Namun Ibu Ran akan mencarikan pengacara lain yang akan menjadi pengacara Kogoro. Di tempat lain, Amuro alias Puruyarei sedang berbicara menggunakan telepon dengan salah satu polisi terluka bernama Kazami Yuya. Ia sedang membicarakan teroris yang telah melakukan peledakan di gedung konferensi internasional. Keesokan paginya, para polisi sedang melakukan rapat tentang peristiwa ledakan yang melibatkan detektif Kogoro Mori. Dalam rapat tersebut ditemukan akses masuk ke dalam gedung acara konferensi internasional di dalam laptop Kogoro Mori. Sehingga dalam rapat terjadi sedikit kericuhan dan perdebatan yang sangat alot antara polisi yang mencurigai Kogoro sebagai tersangka dengan polisi yang mendukung Kogoro. Tetapi karena banyaknya bukti yang menerangkan Kogoro terlibat, sehingga penyelidikan terhadapnya terus bisa dilakukan. Di tempat lain, Eri kecewa karena tidak ada pengacara yang mau membantu suaminya yang telah ditahan polisi. Tak lama kemudian, salah satu polisi yang bernama Shiratori menyampaikan kepada Ran, Conan, dan Eri bahwa Kogoro sudah masuk dalam tahap pemeriksaan karena adanya banyak bukti yang telah ditemukan. Seperti sidik jari dari Kogoro di TKP ledakan, terdapat akses masuk dalam acara konferensi internasional yang telah meledak di laptop Kogoro, serta jadwal konferensi diselenggarakan dan riwayat letak data gas yang menyebabkan ledakan terjadi. Malamnya Conan datang ke tempat Profesor Agasa. Profesor Agasa telah berhasil menemukan kepingan bahan peledak di lokasi ledakan dengan menggunakan drone. Asal Anda tahu, ini merupakan permintaan tolong Conan kepada Profesor Agasa sebelumnya melalui telepon dan meminta tolong untuk mencari bahan peledak di lokasi ledakan. Profesor Agasa dan Ai menemukan kepingan ledakan dan berhasil digabungkan olehnya melalui alat komputer. Ternyata bahan peledak tersebut mirip seperti Magicom atau penanak nasi yang bisa diatur suhu panasnya menggunakan ponsel. Di tempat lokasi ledakan juga terdapat banyak sekali alat-alat dapur seperti wajan, panci, dan lain sebagainya. Dan lokasi ledakan dicurigai berasal dari dapur restoran yang ada pada gedung acara konferensi internasional diselenggarakan. Keesokan harinya, Conan yang datang berkunjung ke kantor ibunya Ran melihat seorang pengacara yang akan membantu Kogoro bebas. Ia bernama Tachibana Kyoko. Ran sempat tidak setuju dengan pengacara tersebut karena reputasinya yang selalu kalah dalam persidangan. Namun, atas perhitungan yang matang, akhirnya Eri setuju untuk menunjuknya sebagai pengacara Kogoro dan berpikir akan membantunya dalam proses persidangannya nanti.
Di tempat lain, Kogoro sedang diinterogasi oleh polisi keamanan publik. Kogoro terus menyangkal dengan keras walaupun buktinya sudah sangat banyak. Kogoro mengatakan bahwa dirinya telah dijebak oleh seorang untuk menjadikannya tersangka. Dalam kasus ledakan kali ini ditangani langsung oleh seorang yang bernama Kusakabe. Ia adalah orang hebat dari kepolisian keamanan publik yang sangat terkenal. Dan ia juga sangat terkenal belum pernah kalah dalam persidangan atas kasus yang ditanganinya. Di tempat lain, Kusakabe berbicara dengan atasannya yang seorang wanita bernama Iwai, bahwa sebenarnya ia sendiri masih tidak percaya dengan Kogoro yang tidak mempunyai motif untuk meledakkan gedung acara konferensi internasional. Keesokan harinya, seorang polisi bernama Shiratori mengabarkan kepada Ran, Conan, Eri, dan juga pengacara Kyoko bahwa Kusakabe akan mengadakan pemeriksaan ulang terhadap Kogoro. Beberapa saat kemudian, Conan yang bertemu dengan Inspektur Migure berbicara mengenai laptop Kogoro Mori yang kemungkinan sudah diretas. Tetapi tak lama kemudian, kedatangan Amuro yang baru saja kembali dari suatu tempat dan akan memberikan oleh-oleh kepada Kogoro Mori. Namun karena Conan menjelaskan bahwa sekarang Kogoro sedang dalam penahanan, maka Amuro akan langsung memberikan oleh-oleh tersebut kepadanya. Amuro yang tengah pergi berjalan berpapasan dengan seorang polisi bernama Kazami dan mengatakan 2291 berhasil masuk. Di sini masih belum diketahui maksud dari perkataan polisi tersebut. Conan yang menyadari sesuatu langsung berpura-pura mendekati polisi Kazami dan memintanya mengembalikan laptop Kogoro dan memasang alat penyadap di kemejanya. Keesokan harinya, Amuro yang sedang berbelanja di supermarket bertemu dan berbicara dengan Kazami tentang kasus ledakan gedung konferensi internasional. Ternyata di sini diketahui bahwa Amuro menginginkan peristiwa peledakan gedung konferensi internasional sebagai kasus kriminal dengan Kogoro sebagai tersangkanya, dan bukan hanya sekadar kecelakaan biasa. Beberapa hari kemudian diadakan rapat untuk memastikan kembali ledakan gedung konferensi internasional. Dan hasil penyelidikan keamanan polisi, penyebab ledakan menggunakan teknik ledakan NOR. Ini adalah teknik ledakan yang menggunakan enkripsi IP address internet dan mengaksesnya melalui banyak komputer, serta membuat pengguna dan identitasnya tidak dapat terlacak. Tetapi ada kemungkinan kalau NOR mempunyai error atau bug, sehingga penggunanya bisa saja diketahui. Saat ini polisi keamanan sedang mencari server untuk berusaha melacak penggunaan ledakan NOR tersebut. Pembicaraan ini didengar langsung oleh Conan dari tempat lain yang berasal dari alat penyadap yang sudah dipasangnya di kemeja Kazami. Tetapi tak lama kemudian datang Amuro yang datang ke tempat Conan dan mengetahui Conan sedang mendengarkan jalannya rapat kepolisian dari alat penyadapnya. Tak lama kemudian Kazami datang ke tempat Amuro dan Conan. Tanpa basa-basi, Amuro langsung mengecek dan mengambil alat pelacak yang dipasang Conan pada kemeja Kazami dan pergi. Di sini terungkap bahwa Amuro adalah seorang anggota kepolisian keamanan publik nasional dengan kode nama Zero. Dan orang yang bisa menghubunginya hanyalah orang-orang khusus di kepolisian, termasuk polisi yang ada di hadapan Conan, yaitu Kazami sendiri. Kazami sempat terkejut dengan apa yang dikatakan Conan, tetapi kemudian mengatakan kepada Conan bahwa Amuro adalah seorang pembunuh. Hal tersebut karena tahun lalu ia membuat orang yang diinterogasi di pusat penahanan melakukan bunuh diri. Tetapi kemudian pembicaraan tersebut terhenti dan Kazami pergi. Beberapa waktu kemudian terjadi peningkatan suhu panas di kota yang disebabkan oleh alat elektronik, sehingga semua orang mulai pada panik dengan alat elektroniknya. Conan pun ingat dengan perkataan Aibara bahwa bom yang telah meledakkan gedung konferensi internasional bisa mengatur suhu panas pada alat elektronik. Ia kemudian menelpon Inspektur Megure bahwa pelaku dari bom gedung internasional telah mengakses peralatan elektronik dengan internet, sehingga membuatnya tidak terkendali dan serangan ini bernama serangan Lot. Untuk itu, Conan menyarankan untuk mematikan semua jaringan internet. Maka masalah pada alat elektroniknya akan segera terkendali. Entah kenapa Amuro yang berada di tempat lain mendengar pembicaraan Conan dengan Inspektur Megure. Conan menjelaskan sedikit cara kerja serangan Lot pada Inspektur Megure yang telah meledakkan gedung konferensi internasional.
bahwa pelakunya telah mengatur ledakan melalui jaringan internet dengan media penanak nasi sebagai pemicu ledakan. Sehingga Conan mengatakan kepada Inspektur Megure bahwa Kogoro bukanlah pelakunya. Keesokan harinya diadakan rapat kepolisian atas terjadinya serangan lot. Dalam rapat tersebut diketahui laptop Kogoro telah diretas oleh seorang menggunakan wifi. Padahal serangan lot ini sama dengan bom Nur yang telah meledakkan gedung konferensi internasional. Dan diketahui bahwa serangan tersebut berasal dari sebuah server internet yang bernama Nazu. Di tempat lain, Eri kedatangan perempuan yang bernama Kuriyama. Ia memberikan semua profil data tentang pengacara suaminya Tachibana Kyoko. Eri sempat merasa bingung karena tidak pernah meminta data profil pengacara Kyoko kepadanya. Tetapi akhirnya diketahui bahwa yang meminta data profil tersebut adalah Shinichi atau Conan sendiri. Di sini diketahui pada tahun lalu bahwa pengacara Kyoko pernah terlibat kasus yang menyebabkan kantornya ditutup. Karena ada salah satu pegawainya yang bernama Haba Fumikazu menyelinap masuk ke perusahaan game dan mencoba melakukan pencurian data. Setelah itu Haba ditangkap ke pusat penahanan dan ia bunuh diri. Di tempat lain, Iwai meminta Kusakabe untuk mencabut laporan Kogoro karena terbukti laptopnya telah diretas seseorang untuk meledakkan gedung konferensi internasional. Tetapi setelah itu entah kenapa ponsel dari Iwai meledak sehingga menyebabkan sedikit luka bakar terhadapnya, sehingga harus membawanya ke rumah sakit. Di tempat lain, Conan, Ran, dan Eri mendapatkan kabar dari kepolisian keamanan publik bahwa Kogoro telah dibebaskan dari semua tuduhan. Di lain sisi, Eri menemukan sebuah data kasus dari Haba Fumikazu yang telah tewas bunuh diri di pusat penahanan. Dan ternyata yang menjadi jaksa penuntutnya adalah Iwai dan tanpa sadar pembicaraan tersebut didengar oleh Kyoko. Ia menyebutkan bahwa Iwai telah memanfaatkan kasus pencurian Haba untuk menaikkan karirnya. Ia juga marah kenapa data profil dirinya dan pegawainya bisa berada di sini. Tetapi akhirnya ia menceritakan bahwa kantornya yang tutup bukan disebabkan oleh Haba, tetapi karena dirinya sendiri yang ingin menutupnya setelah Haba bunuh diri di kepolisian keamanan publik. Conan kemudian teringat perkataan dari Kazami di jembatan, bahwa Amuro telah membuat orang bunuh diri setelah diinterogasi. Kyoko selanjutnya bercerita bahwa 4 tahun lalu Haba pernah gagal untuk lulus menjadi hakim. Tetapi ia tidak menerima dan memprotesnya secara berlebihan, sehingga membuatnya tidak lagi bisa menjadi pengacara. Atas kejadian tersebut, karirnya di bidang hukum sudah berakhir. Setelah bercerita, Kyoko pun pergi dan tugasnya menjadi pengacara Kogoro telah berakhir karena Kogoro telah dibebaskan. Setelah Kyoko pergi, Conan pun mendengarkan percakapan polisi Shiratori kepada Eri, bahwa Naju yang merupakan server satelit akan melacak penggunaan bom Nur yang telah menyebabkan gedung konferensi internasional meledak. Dan hari ini juga sedang diadakan konferensi internasional sehingga kepolisian metropolitan juga sedang sibuk. Seketika itu, Conan langsung menyadari sesuatu tentang seorang tersangka sebenarnya peledakan gedung konferensi internasional dari perkataan polisi Takagi dan juga pengacara Kyoko. Tanpa pikir panjang, Conan langsung meminta Kuriyama untuk mengirimkan ringkasan kasus akses ilegal Nazu ke ponselnya dan pergi menggunakan skateboardnya. Dalam perjalanan, Conan menyadari bahwa ia telah diikuti oleh Amuro yang telah mengikutinya selama ini dari ponsel yang dimilikinya. Ini merupakan ponsel miliknya yang sebelumnya telah hilang. Dan ditemukan ada aplikasi tersembunyi yang bisa dikendalikan dari jarak jauh dan tidak ada ikonnya. Conan juga menjelaskan kepadanya bahwa sudah mengetahui pelaku peledakan gedung konferensi internasional sebenarnya, dan ini berkaitan tentang dirinya serta kasus Haba Fumikazu. Conan dan Amuro kemudian bergegas pergi menghentikan pelakunya yang dikira akan meledakkan tempat konferensi internasional yang sedang berlangsung. Tanpa diduga, serangan lot sedang terjadi kembali sehingga membuat kendaraan mengalami kecelakaan. Conan dan Amuro yang berhasil selamat dari serangan lot akhirnya menjelaskan bahwa pelakunya akan mengakses Nazu dan akan menjatuhkan satelitnya. Di tempat lain, Kogoro telah terbebas dari tahanannya dan tak lama kemudian terjadi mati listrik di mana-mana. Ternyata peristiwa tersebut karena Nazu telah diretas oleh pelaku dan satelitnya tidak bisa dikendalikan.
sehingga diprediksi akan jatuh di markas besar Kepolisian Keamanan Publik. Para polisi yang telah tahu akan satelit yang akan jatuh di tempatnya berada, berusaha untuk mengevakuasi semua orang. Conan dan juga Amuro berusaha keras untuk mencari kode Nazu yang telah diretas oleh pelaku. Tak lama kemudian ia melihat seorang yang sedang bermain ponsel. Tak pikir panjang, Conan langsung berusaha mengambil ponsel orang tersebut, dan ternyata ia adalah Kusakabe yang tak lain adalah tersangka dari aksi teroris ini. Amuro menunjukkan tampilan dari ponsel milik Kusakabe dan memperlihatkan tampilan data yang hanya bisa dilihat oleh Nazu. Conan menjelaskan kepadanya bahwa ia dapat mengetahui tersangkanya dari barang bukti yang sudah ada, dan sebenarnya barang bukti tersebut hanya diketahui oleh pelakunya saja, sehingga secara tak langsung Kusakabe telah terjebak dengan barang bukti tersebut. Belum lagi setelah peristiwa peledakan gedung konferensi internasional, Nazu telah mengembangkan sistem pelacakan pelaku akses ilegal. Setelah semua penjelasan tersebut, Kusakabe pun kabur meninggalkan Amuro dan juga Conan. Mereka berdua terus berusaha mengejarnya karena di ponsel tersebut terdapat jejak penggunaan NOR pada satelit. Setelah pengejaran yang panjang, Amuro akhirnya berhasil menangkap Kusakabe. Di sini diketahui motif Kusakabe ingin menghancurkan markas kantor Kepolisian Keamanan Publik karena ingin menjatuhkan citra kepolisian, sehingga bisa disimpulkan Kusakabe sangat benci dengan polisi. Tetapi ia juga tidak bisa membiarkan ada korban yang jatuh dari masyarakat sipil. Itu terbukti dengan serangan lot yang tidak menimbulkan korban jiwa dari warga sipil. Kusakabe bercerita bahwa Haba adalah seorang asisten yang membantunya telah tewas bunuh diri setelah diinterogasi oleh Kepolisian Keamanan Publik. Sehingga motif dari Kusakabe ingin menghancurkan kantor Kepolisian Keamanan adalah untuk membalas dendam atas asistennya yang telah tewas tersebut. Dan terdapat fakta bahwa kasus pencurian data yang Haba lakukan waktu itu adalah atas dasar perintah dari Kusakabe untuk menyelidiki akses ilegal Nazu. Haba yang berusaha mengambil data tersebut tertangkap oleh Kepolisian Keamanan Publik. Kusakabe yang menemuinya di penjara mengatakan bahwa Haba sendiri tidak akan mengaitkan Kusakabe yang posisinya sebagai jaksa sebagai atasannya. Sehingga beberapa hari kemudian Kusakabe mendapatkan kabar dari ponselnya bahwa Haba telah bunuh diri setelah diinterogasi oleh polisi keamanan publik. Oleh sebab itulah Kusakabe sangat dendam dengan polisi keamanan publik yang telah membuat asistennya bunuh diri, sehingga ingin menjatuhkan satelit Nazu di kantor Kepolisian Keamanan Publik. Kusakabe yang terus dipaksa oleh Amuro untuk memberikan kode Nazu bersikeras tidak akan memberitahunya. Tetapi kemudian ia melihat Haba yang masih hidup dari video call dari ponsel Conan. Ia berada di atas gedung kantor kepolisian dan menunjukkan Kusakabe untuk memberikan kode Nazu tersebut. Kusakabe merasa terkejut karena ternyata Haba selama ini masih hidup. Amuro pun menjelaskan kepada Kusakabe bahwa Haba yang selama ini dibuat cerita telah bunuh diri adalah untuk menyelamatkan hidupnya, dan juga untuk menutupi fakta dengan apa yang telah terjadi kalau jaksa keamanan publik yang menjadi dalangnya. Tetapi semua ini harus dibayar mahal dengan diberhentikannya Haba menjadi asisten Kusakabe, dan semua anggota polisi keamanan publik harus merahasiakan hal ini. Akhirnya Kusakabe memberikan kode Nazu yang telah dirubahnya kepada Amuro. Seketika itu satelit sudah dapat dikendalikan. Namun masih ada kapsul yang jatuh dari satelit yang akan jatuh ke markas Kepolisian Keamanan Publik. Kusakabe yang tahu fakta atas peristiwa ini langsung pergi untuk menemui Haba yang berada di atas kantor Kepolisian Keamanan Publik. Kusakabe yang telah sampai di tempat tersebut tidak menemukan Haba. Amuro pun menjelaskan bahwa semua itu hanyalah gambar buatan yang dibuat oleh teman-teman Conan dan juga Profesor Agasa di tempat lain. Conan akhirnya berbicara kepada Amuro mengenai kapsul yang akan jatuh, bahwa ia membutuhkan bahan peledak agar bisa merubah arah jatuhnya ke laut. Amuro langsung meminta Kazami untuk menyiapkan alat peledak yang akan digunakannya untuk mengubah arah jatuhnya kapsul tersebut. Alat peledak yang telah siap lalu dibawa oleh drone yang dikendalikan oleh teman-teman Conan dari rumah Profesor Agasa. Drone terus mendekati kapsul yang terus jatuh mendekati bumi dengan sangat cepat. Akhirnya alat peledak yang dibawa oleh drone tersebut berhasil saling hantam dengan kapsul yang jatuh tersebut.
Setelah semua itu terjadi, Kusakabe dibawa oleh pihak berwajib untuk dimintai keterangan. Tetapi sebelumnya Haba berbicara kepada Kusakabe melalui ponsel Conan bahwa ia selalu mempunyai misi yang selalu sama dengannya, yaitu untuk menegakkan keadilan. Tanpa disangka, pengacara Kyoko yang baru saja sampai di atas atap kantor kepolisian publik terkejut melihat Haba yang masih hidup. Apalagi sebenarnya ia adalah seorang asisten dari seorang jaksa. Di sini Conan pun mengungkapkan bahwa Kyoko juga adalah seorang asisten jaksa di bawah perintah langsung Kajami. Hal tersebut dilakukan karena ingin membalas dendam atas bawahannya yang telah bunuh diri setelah diinterogasi oleh polisi keamanan publik. Tetapi setelah mengetahui semua fakta bahwa Haba masih hidup, Kyoko diberhentikan oleh Kazami sebagai asistennya. Kyoko yang mendengar pekerjaannya diberhentikan sebagai asisten merasa marah. Sambil merasakan kesedihan yang dialaminya, ia pun pergi meninggalkan Conan dan yang lainnya. Amuro pun menjelaskan fakta kepada Conan bahwa ledakan di gedung konferensi internasional sebelumnya disebabkan karena adanya ledakan gas. Maka dengan kejadian tersebut mungkin akan dianggap sebagai kecelakaan biasa. Tetapi karena adanya gas yang bisa diakses melalui jaringan internet secara ilegal, maka bisa jadi disebabkan oleh serangan teroris. Untuk itulah ia menciptakan seorang tersangka agar kasus ini bisa tetap diusut, dengan mengkambing hitamkan Kogoro sebagai tersangkanya. Ia pun mengirimkan Tachibana Kyoko sebagai pengacara Kogoro Mori. Hal tersebut terbukti dengan pembicara Amuro dengan Kazami yang sebelumnya mengatakan 2291 berhasil masuk. Dan setelah mengungkapkan fakta sebenarnya penyerangan gedung konferensi internasional, Kogoro pun dibebaskan. Setelah cerita itu, Conan mengangkat pesan ponsel yang dikirim oleh Ran bahwa ia pergi ke menara kasino di ujung lautan. Tanpa disadari, ternyata kapsul yang baru saja berubah arah jatuhnya dari markas kepolisian keamanan publik ternyata akan jatuh di ujung lautan di mana Ran dan Kogoro berada. Amuro dan Conan pun langsung pergi menuju ke tempat Ran berada dengan mobilnya dengan kecepatan penuh. Setelah melalui berbagai rintangan yang berbahaya, Amuro dan Conan akhirnya berhasil mengubah sedikit arah kapsul yang akan jatuh ke menara kasino di mana Ran berada dengan sebuah bola yang diciptakan oleh Conan yang keluar dari alat di sepatunya. Setelah kapsul tersebut berhasil jatuh ke laut, semua keadaan menjadi terkendali. Conan dan Amuro pun pergi untuk mengobati lukanya. Detektif Conan Movie 22 Jiro the Enforcer pun akhirnya berakhir. Semoga alur kisah ini bisa memberikan sedikit informasi kepada Anda semua yang tidak menontonnya secara full karena durasinya yang memang cukup lama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.